Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, pada kesempatan ini anak-anak bisa kembali ke sekolah lagi dalam kondisi sehat, dalam kondisi ceria, bersemangat untuk belajar kembali di pelajaran Bapak dan pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, marilah kita memulai kegiatan pembelajaran Al-Quran Hadis. Pada kesempatan pagi ini dimulai dengan doa dengan harapan apa yang nanti akan kita pelajari mendapatkan ilmu dan bermanfaat, ini menjadi pahaman hidup dan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa nanti dipimpin oleh Bapak akan dapat langsung memimpin doa. Terima kasih. Dengan doa tadi mudah-mudahan kita semua yang ini belajarnya dengan kemudahan Allah, dengan pemahaman dan kelancaran. Baiklah anak-anakku semua, anak MTS Insan Saleh kelas 7. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin tahu terlebih dahulu kehadiran anak-anak, siapa yang hadir, siapa yang tidak berangkat. Ketidakberangkatan itu di latar belakangnya karena apa? Baik, Bapak absen terlebih dahulu. Abdul Jailani, Aditya Sopani Putra, ini tidak berangkatnya tadi sudah izin kepada saya bahwa Aditya Sopani Putra tidak berangkat dikarenakan ada kebutuhan keluarga yang tidak ditinggalkan. Ahmad Jailani, Aji Saka, Ahmad Pandu Pedilan, Ahmad Sufi, Aldia Saputra, Fahri, Fat Anudina, Berdoa Ramadan, Umani Lima Buwa, Lubi. Alhamdulillah yang tidak berangkat hanya satu, tadi sudah diizin. Oke anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman kehidupan manusia. Penting sekali anak-anak semua bahwa kalian belajar di MTS Insan Saleh ini tidak lain tujuannya adalah supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, dan ilmu itu bisa menjadi tuntunan bagi kehidupan kalian semua, bisa menjadi pedoman untuk kalian semua, dan kalian dengan ilmu bisa diangkat derajat dari Allah. Salah satu dari ilmu yang perlu kita pahami bersama adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran dan Hadis. Karena Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman kehidupan manusia, sebagai sumber untuk kehidupan manusia. Dan Al-Quran dan Hadis pula sebagai tuntunan untuk menjalani kehidupan syariat dalam rangka memperoleh kebahagiaan baik di dunia atau di akhirat. Oke anak-anak semua, baik. Materi pada kesempatan kali ini tentunya ada tujuan pembelajaran yang nanti akan dicapai dalam materi ini. Yang pertama adalah anak-anak memiliki kepahaman tentang Al-Quran dan Hadis yang pertama. Yang kedua, anak-anak mampu untuk menerapkan apa jalan dalam Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, anak-anak mampu untuk bisa memahami daripada Al-Quran dan Hadis. Dan yang keempat, anak-anak semua dengan pembelajaran ini bisa menganalisis, bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa memahami kandungan dari Al-Quran tersebut. Itu tujuan daripada pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Oke anak-anak semua, bahwa Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman kehidupan manusia. Apa itu Al-Quran? Siapa yang bisa? Al-Quran itu apa? Ada yang bisa memahami Al-Quran itu apa? Atau Hadis itu apa? Al-Quran itu apa? Siapa tahu?
Jangan. Surat. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Baik, itu pemahaman pertama tentang Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Nah, ada yang bisa menerangkan tentang hadis itu apa? Siapa yang bisa menerangkan hadis itu apa? Yang tahu hadis itu apa? Ada yang tahu fungsi Al-Quran itu apa? Yang tahu? Ada yang tahu fungsi Al-Quran itu apa? Silakan. Ada yang tahu fungsi Al-Quran itu apa? Jadi fungsi Al-Quran itu apa? Oke, masih itu pemahaman tentang pertama Al-Quran dan fungsinya. Kita akan lebih memperdalam tentang Al-Quran dan hadis dan fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran menurut salah satu pakar tafsir Al-Quran, Bapak Profesor Dr. Syihab memberikan pemahaman bahwa Al-Quran merupakan kata dasar dari qira'a yang artinya membaca. Karena Al-Quran itu untuk dibaca, dipahami, direnungi. Al-Quran itu sendiri adalah seperti tadi yang disampaikan oleh surah bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril yang digunakan untuk pedoman hidup manusia dan merupakan mukjizat dari Rasulullah. Secara lafaz dan maknanya itu dari Allah SWT. Itu Al-Quran sendiri. Kemudian Al-Quran itu memiliki beberapa nama anak-anak semua. Al-Quran itu memiliki nama. Yang pertama yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu memiliki nama Al-Huda. Al-Huda itu artinya Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan manusia secara umum, bagi kehidupan manusia yang beriman, yang bertakwa. Dan juga Al-Quran memiliki nama Al-Furqan. Al-Furqan itu sebagai Al-Quran sebagai pedoman, sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Itu nama-nama Al-Quran. Kemudian fungsi Al-Quran dalam Islam. Fungsi Al-Quran dalam Islam adalah sebagai rujukan, sebagai acuan, sebagai pedoman bahwa syariat Islam itu semuanya bersumber dari Al-Quran. Al-Quran itu merupakan sumber bagi kehidupan manusia. Semua manusia secara umum itu sumbernya kehidupan, tata kelolanya, syariatnya semuanya itu dari Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah hadis. Hadis itu merupakan sumber yang kedua setelah Al-Quran. Yang mana hadis itu adalah setiap perkataan, perbuatan, sifat, dan juga persetujuan dari Rasulullah. Kalau Al-Quran itu perbedaannya dengan hadis itu berbeda dengan Al-Quran itu. Kalau hadis secara teks dari Rasulullah, secara makna dari Allah SWT. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran. Karena hadis merupakan sumber yang kedua, berarti fungsinya adalah sebagai penjelas dari keumuman dalam Al-Quran. Sebagai pemulai contoh, di dalam Al-Quran terdapat ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kita menghadap kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Di Quran secara umum menguraikan tentang ketika kita salat, kita mengusap wajah, kemudian kita membasuh wajah, mengusap dari kepala, kemudian membasuh tangan dan kaki. Tapi secara rinci, secara jelas diberikan dalam hadis Rasulullah. Kemudian menetapkan, menguatkan dari kandungan Al-Quran itu. Kemudian membatasi keumuman dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu global, kemudian dibatasi dalam hadis. Fungsi Al-Quran, hadis dalam kehidupan. Yang pertama sebagai ajaran Islam, karena kita tahu bahwa Al-Quran dan hadis adalah sumber ajaran untuk kehidupan manusia, terutama umat Islam, umat beriman. Sebagai sumber pertama, karena rujukan yang pertama itu adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Kemudian hadis dan Al-Quran merupakan ketentuan, ketetapan yang diterapkan oleh Allah sebagai pedoman kehidupan manusia. Itu secara inti pemahaman pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nanti saya ingin tahu kepahaman dari anak-anak semua. Silakan menjelaskan sesuai dengan pemahaman yang dicapai pada kesempatan ini. Silakan Kak Surah untuk menjelaskan kembali. Nama-nama
Al-Huda dan fungsi Al-Quran dalam Islam bagi kehidupan manusia. Tahu kan? Tahu nggak? Bagi kehidupan manusia itu seperti menghafalnya, membacanya. Pengertian hadis. Pengertian hadis adalah seperti perkataan, perbuatan, dan juga takrif, sifat dan keadaan dan ilmah Rasulullah SAW. Fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah mengutamakan atau mengukuhkan iman dan menguraikan dan menjelaskan, menetapkan membatasi keumuman ayat Al-Quran. Fungsi Al-Quran hadis bagi kehidupan sehari-hari sebagai ajaran Islam sebagai sumber pertama dan kedua, hadis sebagai rujukan umat Islam. Ya, terima kasih. Nah, sekarang duduk. Kemudian aja. Fungsi Al-Quran dalam Islam bagi kehidupan manusia. Pengertian hadis, perkataan, perbuatan, takrif, sifat, keadaan dan ilmu Rasulullah SAW. Fungsi hadis terhadap Al-Quran menguatkan atau mengukuhkan, menguraikan atau menjelaskan, menetapkan keumuman, membatasi ayat Al-Quran. Fungsi Al-Quran hadis dalam kehidupan sebagai pelajaran Islam, sebagai sumber pertama, sebagai sumber kedua, sebagai rujukan iman. Ya, terima kasih. Beri aplaus dulu keduanya. Ini Bapak ingin tahu dan tunjuk pada email untuk Bapak tanya apa pengertian Al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah pembeda. Fungsi Al-Quran sebagai pembeda adalah dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar atau yang salah. Oke, terima kasih. Itu fungsi arti daripada Al-Quran itu sendiri. Kemudian selanjutnya Bapak ingin tahu dari apa yang berkaitan, mungkin ada anak-anak yang ingin bertanya, silakan. Silakan. Namanya siapa nak? Daus, silakan. Apa perbedaan Al-Quran dan hadis? Oke, terima kasih. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali yang perlu dipahami. Al-Quran dan hadis itu apa? Seperti Bapak uraikan tadi bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Kalamnya Allah yang diturunkan kepada Rasulullah untuk pedoman, ajaran, kehidupan manusia. Dan melalui malaikat itu lantaran bisa dilihat sebagai mukjizat, bisa sekalipun suratnya sedikit. Sementara hadis itu perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai pedoman agar kehidupan manusia. Itu Kang Daus, apa itu Al-Quran dan hadis? Silakan yang lain bertanya. Silakan. Siapa namanya? Oke, silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Apa perkataan? Apa perbedaan perkataan dan perbuatan? Kalau perkataan, setiap ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah itu sebagai sumber rujukan bagi tata kehidupan kita dalam kehidupan. Sementara perbuatan adalah setiap tingkah laku. Seperti Rasulullah merawat salat, berwudu, itu perbuatannya merupakan sumber kehidupan manusia, sumber agar Islam. Oke, anak-anakku, pada kesempatan kali ini Bapak bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran kali ini menjelaskan tentang materi Al-Quran dan hadis sebagai sumber kehidupan manusia. Apa itu pengertian Al-Quran itu sendiri? Kalamnya Allah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui perkataan Jibril sebagai pemberi itu. Kemudian hadis adalah perkataan, perbuatan, sifat dan persetujuan Rasulullah. Dan kita ketahui bahwa Al-Quran memiliki beberapa nama, salah satunya Al-Huda, Al-Furqan. Kemudian fungsinya sebagai sumber kehidupan manusia, fungsi hadis sebagai penjelas, penetap hukum, menguraikan keumuman, dan yang paling penting adalah kita bisa menjalankan kehidupan di dunia ini sesuai dengan ajaran Islam. Sumber hukumnya adalah Al-Quran dan hadis. Oke anak-anak semua, itu materi pembelajaran pada hari ini. Bapak menugaskan tugas yang nanti silakan anak-anakku semua dikerjakan di rumah. Satu, menulis kembali ayat yang menjelaskan tentang Al-Huda, Al-Furqan, menganalisis dan merangkum dari apa yang telah dibelajar Bapak ini tadi. Nanti tugas dikumpulkan di minggu depan. Dan untuk materi minggu depan adalah merenungkan kekuasaan Allah dan menggapai rahmatnya. Nanti kita akan belajar di minggu depan tentang materi itu. Baiklah anak-anak semua,
kita sudah mempelajari tentang Al-Quran sebagai kehidupan manusia. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita mampu untuk bisa mendalami Al-Quran dan hadis, mampu untuk mempelajarinya, mampu untuk mempraktekkannya dalam kehidupan di dunia sebagai modal kita di akhirat nanti, dan kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Kita bermanfaat. Kita mampu untuk bisa membaca Al-Quran. Amin. Sebelum pulang, kita tutup dengan membaca doa dan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk pulang dulu. Sebelum pulang, mari kita berdoa mulai. Terima kasih sudah kami doanya. Kita tutup pembelajaran kali ini. Alhamdulillah dari Bapak Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.